Anyone who says, I seek not my will but the will of Almighty God is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Okay. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, was a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang Muslimnya belum ada. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Seperti yang kalian lihat di cuplikan, yaitu tentang Zakir Naik. Di mana teman-teman sekalian, Zakir Naik ini di mana-mana ceramahnya hampir sama ya, gitu ya. Jadi mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan, kemudian Yesus itu adalah Muslim. Kemudian juga tidak sedikit ayat-ayat kitab suci daripada Alkitab dia kutip untuk membenarkan argumennya dengan bertanya satu hal, di mana ayatnya atau statement Yesus secara langsung dia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan sembahlah aku. Nah teman-teman sekalian, seperti apa video daripada Zakir Naik ini? Mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Do you believe Jesus Christ is God? Yes, I do. You believe? Yes, please. Sister, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. Including you, can point out a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers and sisters. I am ready to put my head on the guillotine. In fact, if you read the Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. John, chapter number 10, verse number 29. My Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20. I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God is a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Okay. So Abraham, Moses, Jesus, Noah, all of these messengers and prophets were Muslims by that definition. Jesus and his true followers, according to our definition of Muslim, was a Muslim. Jesus Christ, peace be upon him, was a Muslim. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang Muslimnya belum ada. He never claimed divinity. It's clearly mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22. Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God, not God. A man approved of God amongst you by miracles and wonders and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you by miracles and wonders and signs, which God did by him, and you are witness to it. So when nowhere does the Bible says Jesus, peace be upon him, is God, so why do you... Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada Zakir Naik. Dan juga tadi kita dengarkan bagaimana Ustadz Kainama ya, mengolok-olok dan tertawa karena beberapa dari pihak Muslim mengklaim bahwa Yesus itu adalah Muslim. Ibrahim ya, mereka ganti-ganti itu ya. Ibrahim atau Abraham ya, kita kenalnya, mereka bilang itu Muslim. Kemudian Musa itu Muslim. Kemudian Noah atau Nuh ya, kita lihat Muslim. Dan Yesus Kristus ya, selalu mereka katakan bahwa dia juga Muslim. Nah,
Teman-teman sekalian, Ustadz Kainama saja tertawa dengan itu, dengan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan itu lucu teman-teman sekalian. Karena memang pada saat itu memang Muslim belum muncul. Muslim atau Islam, ya, itu baru muncul mereka di abad ke-7 teman-teman sekalian. Jadi nggak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus, tidak ada kaitannya dengan ya Abraham, kemudian Musa, Nuh atau Noah. Itu nggak ada hubungan mereka karena jelas bahwa Muslim atau Islam itu baru muncul di abad ke-7. Jadi jangan tukang klaim seperti Zakir Naik. Nah, ada beberapa hal yang saya mau komentar di teman-teman sekalian. Dia katakan bahwa tunjukkan di mana ada ayatnya bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai Tuhan. Kalau seandainya ada yang pernyataan Yesus Kristus langsung, maka dia berjanji akan murtad, akan masuk ke agama Kristen. Nah, kali ini saya akan tunjukkan satu ayat teman-teman sekalian. Dan tentu saja ini sudah familiar ya. Tapi mereka menolak kebenaran ini. Karena sekalipun kita memberitahukan ayat-ayat kitab suci yang menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mereka tidak terima. Nah, salah satu contoh yang saya berikan di sini, Yohanes 13 ayat 13. Yesus katakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Ini loh, Yesus benarkan. Ketika dia dipanggil guru, dipanggil Tuhan, dia bilang, katamu itu tepat. Karena aku memang guru dan Tuhan. Jelas teman-teman sekalian, Yesus mengaku dirinya. Kemudian, juga di dalam Wahyu pasalnya ke-1 ayat 8. Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada dan yang akan datang. Ya. Jadi dia adalah Alfa dan Omega. Yesus Kristus berani mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah yang awal dan yang akhir. Siapakah dia? Yaitu Tuhan itu sendiri, Yahweh. Ya, bukan Allah ya. Bukan Allah, tapi Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Yesus katakan bahwa aku Alfa dan Omega. Ini secara eksplisit menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Jelas teman-teman sekalian. Kemudian juga Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Banyak sekali yang menerangkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 14. Ketika dia katakan kepada murid-muridnya. Ya, dia akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi murid-muridnya. Lalu mereka, para murid tidak mengerti tentang Bapa. Lalu salah seorang murid yang bernama Filipus bilang begini, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, maka sudah cukup bagi kami. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Masihkah engkau berkata di mana? Tunjukkan kepada kami Bapa. Barang siapa yang sudah melihat aku, ia sudah melihat Bapakku yang di surga. Siapapun yang melihat Yesus Kristus pada waktu itu sama halnya mereka sudah melihat Bapa. Karena Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Nah teman-teman sekalian, tentu saja Zakir Naik tidak akan terima ini. Dan juga kawan-kawannya ya, teman-temannya yang terus menanyakan hal itu. Nah Yesus Kristus tidak perlu mengaku diri sebagai Tuhan sebenarnya. Yesus Kristus tidak perlu teriak-teriak mempromosikan akulah Tuhan. Karena memang dia adalah Tuhan. Dan itu kelihatan dari pekerjaan-pekerjaannya. Dia mampu mengampuni dosa. Dia melakukan banyak mujizat yang seharusnya dilakukan oleh Allah itu sendiri. Tapi Yesus melakukannya. Membangkitkan orang mati dan beberapa mujizat-mujizat yang lain teman-teman sekalian. Yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, saya akan balik sekarang teman-teman sekalian. Walaupun Zakir Naiknya nanti kita akan lihat. Zakir Naik mengutip banyak sekali ayat-ayat. Karena dia dipelesetkan semua teman-teman sekalian. Ya Zakir Naik. Kalau misalnya ada satu ayat juga. Zakir Naik secara eksplisit. Yesus katakan aku bukan Tuhan. Jangan sembah aku. Kalau memang Zakir Naik dan juga Muslim yang lain bisa membuktikan itu. Ya mungkin juga saya akan meninggalkan kekristenan. Meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak ada satu ayat itu teman-teman sekalian. Yesus menolak ketika dia dipanggil Tuhan.
Dia dipanggil sebagai guru, dia dipanggil sebagai Bapa yang kekal. Itu yang nubuatan yang diberikan kepada Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai, Raja Salom, Raja yang kekal. Ini adalah gelar daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas banyak sekali ayat teman-teman sekalian yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita cek teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Zakir Naik. Yang pertama tadi dia kutip dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah teman-teman sekalian jelas bahwa Yesus Kristus mengakui itu. Karena Yesus, dia ngomong ini dalam keadaannya sebagai manusia. Itu sebabnya dikatakan bahwa Bapakku lebih besar. Dan juga ketika dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga. Karena memang itu hakikatnya lebih besar. Sebab dia dalam posisi manusia. Tapi apakah Yesus Kristus dengan Bapa setara? Setara. Itu sebabnya di bagian lain, Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Karena dia adalah firman Allah. Dia adalah kalimat suara daripada Allah itu sendiri. Maka dia sehakikat. Suara saya, aku sendiri. Suara dan saya itu sama. Maka setaralah antara Bapa dan Yesus Kristus. Jadi Yesus ngomong Yohanes 14 ayat 28 ini menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati seutuhnya. Karena dia sudah mengambil rupa seorang manusia. Oke, kemudian dia mengutip Yohanes 10 ayat 29. Tapi dia lupakan ayat 30-nya teman-teman sekalian. Yesus katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Teman-teman, dia lupakan ayat 30-nya. Ayat 30-nya katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau Yesus katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Maka Yesus secara tidak langsung berkata bahwa aku lebih besar dari siapapun. Karena dia satu dengan Bapa. Ya, Bapa dan Yesus itu satu teman-teman sekalian. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian teman-teman, Zakir Naik juga tadi itu ya mengutip Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, lagi-lagi Tuhan Yesus Kristus memposisikan dirinya sebagai manusia. Sehingga seakan Allah yang di surga, Bapaknya yang selalu dikatakan Bapakku, itu lebih besar daripada Yesus Kristus. Padahal secara keilahian itu mereka setara. Tapi karena dia dalam rupa manusia, Yesus lebih rendah. Bahkan lebih rendah daripada para malaikat. Itu Alkitab catat. Lalu dia juga mengutip Yohanes 5 ayat 30 juga dikutipnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jelas teman-teman sekalian. Karena Yesus ketika dia datang sebagai manusia tidak berjalan atas kehendaknya sendiri. Karena dia satu kesatuan dengan Bapa, maka apa yang dipikirkan oleh Bapa itu dipikirkan oleh Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Bapa itu dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, kita bisa hangus, kita nggak bisa bertemu dengan Bapa. Tapi Yesus Kristus setelah mengambil rupa seorang manusia, kita bisa bertemu, umatnya bisa bertemu dengan dia. Jadi teman-teman sekalian, sebagai yang terakhir saya mau katakan bahwa bagi teman-teman saya dari Muslim, ingat bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Ya, yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Makanya diterangkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya adalah firman. Tidak ada satupun yang telah jadi tanpa dia. Ya, jadi ini Yesus Kristus yang ngomong bahwa dia sama dengan Bapa. Dan Yohanes menjelaskan hal itu. Di dalam ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita sudah melihat kemuliaannya sebagai yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia. Jadi teman-teman sekalian sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Soal Zakir Naik tidak terima dan juga teman-teman muslim lain tidak terima, tidak masalah buat kami. Tapi jangan ganggu kami, ini iman kami.
Karena kalian tidak akan bisa mengerti kecuali kalian dipenuhi oleh Roh Kudus, diberikan pengertian oleh Roh Kudus, maka kalian tentunya akan paham dan akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.